Bab 283. Mengenakan baju zirah merah tua dan memegang pedang berkobar di tangannya, Huo Linfei berdiri di hadapan Xiang Shaoyun dan menghalangi jalannya. Ia dikelilingi oleh kobaran api yang tampak menjulang ke langit, menyerupai dewa api. "Hehe, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu," kata Xiang Shaoyun. "Ayo, kau telah melukai orang-orang dari aliansi petir. Hari ini adalah hari kita menyelesaikan dendam ini," kata Huo Linfei sebelum mengangkat pedangnya dan menebas Xiang Shaoyun. Skyburner yang mengamuk. Huo Linfei mengerahkan seluruh kekuatannya sejak awal. Kobaran api aneh berkobar di sekitar pedangnya saat energi pedangnya melesat keluar dan berubah menjadi tsunami api yang menghantam Xiang Shaoyun. Harus diakui bahwa Huo Linfei memang memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi wakil pemimpin aliansi petir. Dengan kemampuan bertarung yang ditunjukkannya, dia bahkan setara dengan Raja Perang. "Bermain api di depanku. Kau terlalu sombong," kata Xiang Shaoyun sambil mencibir sebelum membalas dengan 7 cakar matahari membara miliknya. Dengan sepasang sarung tangan yang dikenakannya, dia tidak perlu takut menyentuh pedang api. Cakarnya bergerak dengan cara yang tak terduga, langsung merobek energi pedang Huo Linfei sebelum mencapai dada Huo Linfei. Dia menyerang Huo Linfei hanya untuk menemukan bahwa serangannya mengenai bayangan. "Kau tertipu." Suara Huo Linfei menggema saat ia muncul di samping Xiang Shaoyun, memancarkan energi pedang yang lebih dahsyat. Energi pedang itu berkobar seperti api yang deras dengan kekuatan yang menakutkan. Seketika, Xiang Shaoyun sepenuhnya dikelilingi oleh gelombang api. Teknik itu memang mengejutkan Xiang Shaoyun, tetapi dia masih mampu lolos dari gelombang itu pada detik terakhir seperti hantu yang tak terduga. Itulah kehebatan 9 langkah neter milik Overlord, mampu melintasi dunia hanya dengan 1 langkah. Xiang Shaoyun telah menghabiskan 2 tahun terakhir perlahan-lahan menempa dirinya dan mempelajari lebih lanjut tentang 9 langkah neter milik Overlord melalui berbagai pertempuran yang telah dialaminya. Dia perlahan-lahan memahami esensi dari 9 langkah neter milik Overlord. Setelah lolos dari serangan, Xiang Shaoyun tidak lagi menahan diri. Dia muncul di belakang Huo Linfei dan mulai mencakar dengan ganas menggunakan 7 cakar matahari membara miliknya. Huo Linfei tidak menyangka bahwa Xiang Shaoyun benar-benar mampu menghindari serangannya dan melakukan serangan balik secepat itu. Dia segera berbalik dan mulai menahan serangan yang datang dengan pedangnya. Namun, cakar Xiang Shaoyun tampaknya ada di mana-mana. Apapun yang dia coba, Huo Linfei gagal menangkis cakar tersebut. Banyak luka cakaran tertempel di tubuhnya, dan jika bukan karena baju zirah yang dikenakannya, dia pasti sudah berlumuran darah merah sekarang. Huo Linfei terpaksa mundur berulang kali, dan akhirnya ia menyaksikan kehebatan Xiang Shaoyun dalam pertempuran. Meskipun begitu, ia tidak bisa begitu saja mengakui kekalahan. Karena itu, ia berteriak panik, "Api singa biru, aktifkan sepenuhnya." Seketika itu, penampakan seekor singa biru muncul di belakangnya. Semburan api biru menyembur keluar, meningkatkan kemampuan bertarungnya ke level yang baru. Api biru baru ini jauh lebih kuat daripada api yang dia gunakan sebelumnya. Bahkan Xiang Shaoyun terpaksa mundur, dan Huo Linfei mengambil kesempatan untuk menyerang dengan mengayunkan pedang berkobarnya ke arah Xiang Shaoyun. Pemusnahan singa biru. 4 singa biru muncul entah dari mana dan mengepung Xiang Shaoyun. Aura mereka tak terbatas dan menakutkan, kekuatan mereka menciptakan awan debu besar di area tersebut, meninggalkan kehancuran di mana-mana di sekitarnya. Orang-orang di dekatnya berteriak ketakutan melihat pemandangan itu. Siapakah orang-orang ini? Mereka berdua adalah Raja Perang. Ini terlalu menakutkan. Orang yang mengenakan baju zirah merah tua itu adalah Huo Linfei dari paviliun tepi awan. Kekuatannya hanya kalah dari bocah petir. Keduanya adalah raksasa di antara manusia, tetapi pemuda berbaju putih itu tampaknya hanya kultivator alam transformasi tingkat 8. Dia sebenarnya mampu bertahan melawan kultivator alam transformasi tingkat puncak. Dia jelas memiliki potensi yang luar biasa. Siapa peduli? Kita tetap perlu naik ke platform pengamatan bulan. Serangan Huo Linfei sangat dahsyat, bahkan mampu menyulitkan para ahli alam langit biasa. Xiang Shaoyun, target serangan itu, telah merasakan sendiri betapa dahsyatnya serangan tersebut. Lautan api biru yang intens mengelilinginya, menggoda api Yun di dalam dirinya untuk keluar dan melahap semua api biru di area tersebut. Merasakan keinginan api Yun, Xiang Shaoyun membiarkannya melepaskan daya tarik yang sangat besar dan melahap api yang dilemparkan Huo Linfei ke arahnya. Suara mendesing. Seketika itu juga, Yun Flame melahap api biru, melucuti energi pedang Huo Linfei dari energi api biru, hanya menyisakan energi pedang murni. Hal itu sangat melemahkan kekuatan serangan energi pedang hingga Xiang Shaoyun mampu dengan mudah memblokirnya. "Apa?" Huo Linfei pucat pasi karena ketakutan. Dia tidak mengerti mengapa api buasnya tiba-tiba menghilang. Terlebih lagi, dia bisa merasakan kekuatan tak berwujud yang melahapnya, menyebabkan api buas di bintang-bintangnya mundur karena takut.
Memanfaatkan kelengahan ini, Xiang Shaoyun terus maju dan mencakar Huo Linfei. Serangannya semakin diperkuat oleh api Yun, yang memungkinkannya merobek baju zirah Huo Linfei. Akhirnya, serangan itu mencapai daging Huo Linfei, menyebabkannya meraung kesakitan. Lebih buruk lagi bagi Huo Linfei adalah kenyataan bahwa api Yun mulai membakar di dalam tubuhnya. Kekuatan api Yun sangat dahsyat, dan Huo Linfei sama sekali tidak mampu menekannya. Pada saat yang sama, Huo Linfei juga merasakan bahwa api buas di dalam dirinya sepertinya telah bertemu dengan predator puncak. Api itu bahkan tidak berani melawan dan malah melarikan diri kemana-mana dengan tidak teratur. Sempurna. Huo Linfei masih seorang kultivator kekuatan api. Sementara api Yun membakar tubuhnya dan menekan api binatangnya, dia mulai mengandalkan dirinya sendiri untuk memurnikan api penyerang. Namun bagaimana Xiang Shaoyun akan memberinya kesempatan untuk melakukan hal itu? Kau hampir membunuhku di gunung berapi. Hari ini, giliranku untuk mengantarmu pergi dari dunia ini, kata Xiang Shaoyun sambil mencengkeram leher Huo Linfei. Ekspresi panik terpancar di wajah Huo Linfei. Kau adalah. Dia akhirnya tahu siapa Xiang Shaoyun sebenarnya. Tapi sudah terlambat. Retakan. Lehernya langsung patah. Setelah Huo Linfei meninggal, api Yun terus membakar dan mengubah Huo Linfei menjadi tumpukan abu. Api buas itu terpaksa melarikan diri, tetapi tidak mampu lolos dari api Yun. Begitu saja, api binatang tingkat tinggi diubah menjadi makanan Yun Flame, semakin meningkatkan kekuatan Yun Flame. Ketika Yun Flame kembali ke tubuh Xiang Shaoyun, dia bisa merasakan bahwa kekuatannya sendiri telah tumbuh secara signifikan, mencapai alam transformasi tingkat 8 akhir. Namun dia tidak punya waktu untuk fokus pada hal itu. Beberapa orang lain menyerangnya. Kau berani membunuh wakil ketua aliansi kami. Aliansi petir tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, teriak salah satu penyerang. Orang-orang ini adalah anggota aliansi petir, dan mereka adalah pengikut setia Huo Linfei. Mereka menyerang bersama-sama, melancarkan bombardir besar-besaran ke arah Xiang Shaoyun. Bab 282. Begitu. Baiklah, kalian semua juga bisa bergabung dengan wakil pemimpin aliansi kalian di alam baka, kata Xiang Shaoyun sambil menghunus pedang petir ungunya. Pedang itu keluar dari sarungnya, pancaran cahaya terang muncul sebelum lenyap secepat kemunculannya. Gemuruh. Gemuruh. Suara gemuruh keras pun terdengar, diikuti dengan kehancuran seketika akibat serangkaian serangan energi. Setelah semuanya reda, yang tersisa di tempat kejadian hanyalah mayat-mayat orang yang telah menyerang Xiang Shaoyun. Tanpa membuang waktu, Xiang Shaoyun mulai bergegas menuju puncak tebing. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka semua terkejut melihat keberanian Xiang Shaoyun, dan mereka mulai bertanya-tanya siapa pemuda itu. Di platform pengamatan bulan, banyak jenius muda juga menyaksikan seluruh jalannya pertempuran. Mereka semua memusatkan perhatian pada Xiang Shaoyun, niat bertempur mereka mulai terpancar. Bahkan Wu Longfei, yang selama ini menutup matanya, tiba-tiba membuka matanya. Aura pedang yang tajam tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Orang-orang di sekitarnya langsung waspada ketika mereka menyadarinya, tetapi aura itu hanya muncul sepersekian detik sebelum menghilang. Dalam hati, Wu Longfei bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia telah mencapai kesatuan senjata manusia? Menarik. Berbeda dengan yang lain, peri iblis tidak terkejut dengan reaksi Wu Longfei. Tatapan matanya yang mempesona sepenuhnya tertuju pada Xiang Shaoyun, tetapi itu pun hanya berlangsung sepersekian detik. Ia mengalihkan perhatiannya, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang layak untuk waktunya. Sementara itu, Liang Zuangmin dan Hua Honglou telah mencapai titik tengah pendakian tebing. Tidak banyak orang yang bisa menghentikan kemajuan mereka. Apakah kita harus menunggu Shaoyun? Tanya Hua Honglou, tanpa menyadari bahwa ia sekarang berbicara kepada Xiang Shaoyun dengan cara yang lebih akrab. Liang Zuangmin menoleh ke belakang dan tersenyum. Tidak, kita hanya perlu naik ke sana cukup cepat agar tidak menjadi beban baginya. Liang Zuangmin menyadari bahwa Xiang Shaoyun bisa terbang. Jika Xiang Shaoyun mau, dia bisa tiba di platform pengamatan bulan sebelum orang lain. Saat ini, Xiang Shaoyun dikelilingi oleh kobaran api yang dahsyat saat dia melesat di sepanjang jalan menuju tebing, mendorong semua orang di jalannya hanya dengan kekuatan auranya, yang sudah terlalu besar untuk ditangani oleh banyak orang di sini. Tentu saja ada beberapa orang yang menolak untuk mempercayai kekuatan Xiang Shaoyun. Salah satunya adalah pengawas alam transformasi tingkat puncak dari Sekte Pedang Seribu yang menghunus pedangnya dan menyerang. Kembali ke sana, kata pengawas yang pedangnya dengan lincah muncul di depan tenggorokan Xiang Shaoyun dalam sekejap. Xiang Shaoyun sudah siap menghadapi serangan apapun yang datang. Dia membungkuk ke samping dan menghindari tusukan sebelum meraih pergelangan tangan penyerang. Kemudian dia mengangkat penyerang itu dan melemparkannya jauh. Pengawas itu bahkan tak bisa mengendalikan diri dan terjatuh dari tebing. Tanpa menoleh sedetik pun, Xiang Shaoyun melanjutkan perjalanannya ke atas. Setelah kejadian kecil itu, tak seorang pun berani menghalanginya.
Mereka membiarkannya dengan cepat mencapai puncak tebing pengamatan bulan. Setelah sampai di puncak, dia harus melanjutkan perjalanan sedikit ke depan sebelum tiba di depan platform pengamatan bulan. Di sini, pertempuran akan menentukan apakah dia juga bisa naik ke platform pengamatan bulan. Sejumlah besar orang bersaing satu sama lain untuk naik ke platform tersebut. Masing-masing dari mereka adalah kultivator alam transformasi puncak yang memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Untuk mendapatkan mata air jiwa, mereka bahkan menggunakan semua kartu andalan mereka. Lagi pula, mendapatkan mata air jiwa hampir setara dengan mencapai alam langit melayang, yang merupakan impian bagi mereka semua, dan tak seorang pun dari mereka mau melewatkan kesempatan ini. Liang Zuangmin dan Hua Hongluo berdiri di sudut. Alih-alih langsung menyerbu ke platform, mereka berdiri di sana menunggu Xiang Shaoyun. Ketika Liang Zuangmin melihat Xiang Shaoyun, dia tertawa terbahak-bahak, "Haha, aku tahu tidak ada yang bisa menghentikanmu." "Baiklah, berhenti tertawa. Tempatnya terbatas. Ayo pergi," kata Hua Hongluo. "Baiklah, ayo pergi," kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Ketiganya berkumpul dan membentuk penghalang energi di sekitar mereka sebelum bergegas menuju platform pengamatan bulan. "Ingin naik ke platform pengamatan bulan? Kalian harus lewat kami." Tiba-tiba, sekelompok 3 orang menghalangi jalan mereka. Ketiganya adalah pengawas dari perkumpulan darah iblis, masing-masing dari mereka adalah kultivator alam transformasi tingkat puncak. Mereka berusaha menghentikan kelompok Xiang Shaoyun agar kelompok lain bisa lewat. "Pergi sana." Liang Zuangmin adalah orang pertama yang menjawab. Tinju-tinju tangannya melayang ke arah ketiga orang itu seperti sepasang batu besar. Liang Zuangmin telah pulih ke kondisi puncaknya, dan dengan kemampuan bertarungnya sebagai raja perang, tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Ketiganya bersama-sama memblokir serangannya, tetapi Liang Zuangmin sendirian memaksa ketiganya mundur. Mengikuti di belakangnya adalah serangan Hua Hongluo. Energi pedang merahnya terpecah menjadi 3 dan menciptakan 3 bunga merah yang mekar seperti kembang api yang paling mempesona. Ketiga lawannya ditusuk di perut mereka, menyebabkan mereka meraung kesakitan. Serangan Xiang Shaoyun datang berikutnya berupa rentetan tendangan yang melesat, dan membuat ketiganya terpental. Begitu saja, 3 ahli alam transformasi puncak dari perkumpulan darah iblis dikalahkan oleh kelompok Xiang Shaoyun. "Haha, rasanya menyegarkan," kata Liang Zuangmin dengan gembira. "Ayo pergi," desak Hua Hongluo, yang tetap tenang. Ketiganya melanjutkan perjalanan. Beberapa orang lain juga mencoba menghentikan mereka, tetapi semuanya gagal. Dor, dor. Setelah membuat beberapa kelompok orang berhamburan, platform pengamatan bulan akhirnya berada tepat di depan mereka. Pemuda yang dikawal oleh ketiga pengawas perkumpulan darah iblis itu berdiri di atas panggung. Dia melirik kelompok Xiang Shaoyun. Dengan kilatan merah di matanya, dia berkata, "Aku akan memberi kalian pelajaran nanti kalau ada waktu." "Kenapa harus menunggu? Akan kuberikan pelajaran padamu sekarang juga," kata Liang Zuangmin, yang langsung menyerang begitu mendengar ucapan pemuda itu dengan telinganya yang tajam. Dari tingkah lakunya, jelas sekali dia berniat berkelahi dengan pemuda itu tepat di platform pengamatan bulan. "Kurang ajar," seru banyak jenius di atas panggung. Aura mereka melonjak keluar dan menekan Liang Zuangmin. Xiang Shaoyun dan Hua Hongluo dengan cepat melangkah maju dan menghadapi tekanan itu bersama Liang Zuangmin. "Pertempuran dilarang di platform pengamatan bulan," kata Wu Longfei, yang duduk di bagian paling depan platform. Ia berbicara dengan nada tenang, namun suaranya seolah memberi kesan bahwa kata-katanya tidak boleh dibantah. Liang Zuangmin mendengus, "Jadi kita tidak akan bertarung bahkan ketika mata air jiwa terbang di atas." "Kalau begitu, kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk mendapatkan mata air jiwa itu," jawab Wu Longfei dengan tenang. "Lalu apa gunanya melarang pertempuran?" tanya Liang Zuangmin. Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, Wu Longfei membuka matanya dan menatap lurus ke arah Liang Zuangmin dengan tatapan tajamnya. Liang Zuangmin membalas tatapannya tanpa rasa takut. Tepat ketika keadaan hampir memanas lebih jauh antara kedua jenius itu, seberkas cahaya berkilauan dan tembus pandang tiba-tiba melayang ke arah mereka. "Sebuah mata air jiwa telah muncul," seru seseorang. Bab 283. Yang disebut mata air jiwa, atau yang juga populer disebut untaian mata air jiwa, sebenarnya hanya sebesar tetesan embun. Orang biasa bahkan tidak akan menyadarinya ketika benda itu terbang keluar. Tetapi semua orang di sini adalah ahli alam transformasi tingkat atas. Dengan demikian, mereka memiliki penglihatan yang jauh lebih baik daripada orang biasa dan dapat segera melihat mata air jiwa tersebut. Semua orang menjadi bersemangat ketika melihat mata air jiwa. Seketika, mereka semua bergerak, melakukan apapun yang mereka bisa untuk merebut untaian mata air jiwa itu. Orang pertama yang melihat mata air jiwa itu mengulurkan tangan dan mengirimkan telapak tangan raksasa yang lebarnya lebih dari 10 meter untuk meraih mata air jiwa tersebut. Namun, sebelum telapak tangannya sempat menyentuhnya, serangan lain menghancurkan telapak tangan energinya. Bang!
Tak lama setelah ledakan itu, banyak serangan energi lain berhamburan kemana-mana. Bahkan di tengah kekacauan, semua orang sangat berhati-hati untuk menghindari kerusakan pada mata air jiwa dengan mengirimkan banyak untaian energi lembut untuk bersaing satu sama lain dalam mengendalikan lintasan mata air jiwa. Banyak untaian energi tersebut mengalami kebuntuan, menyebabkan mata air jiwa membeku di udara. Pada saat ini, hanya yang terkuat yang mampu mendapatkan mata air jiwa tersebut. Mata air jiwa ini milikku, gerutu dingin bocah petir sambil energi petir ungu memancar dari telapak tangannya, menghancurkan banyak energi yang bersaing. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kirinya dan membentuk jaring petir yang berusaha menarik mata air jiwa itu ke arahnya. Si bocah petir itu kuat, tapi semua orang di sini juga kuat. Fan Ren sang pedang merah meraung, kau pikir kau siapa? Kemarilah, sumber jiwa. Energi pedangnya berputar-putar di udara, mendorong energi petir lightning kit menjauh sebelum mengarahkan mata air jiwa ke arahnya. Namun pada saat ini, seseorang menyela dan mengalihkan lintasan mata air jiwa itu lagi. Persaingan sengit berlanjut hingga seseorang tiba-tiba kehilangan kendali atas energinya sendiri dan secara tidak sengaja menghancurkan mata air jiwa tersebut. Bajingan, teriak Lightning Kid dengan marah. Badai dahsyat yang berkecamuk di sekitarnya merupakan indikasi betapa marahnya dia. Namun tepat pada saat itu, seseorang berseru, banyak mata air jiwa yang datang ke arah sini. Benar saja, beberapa untaian mata air jiwa terbang ke arah mereka secara bersamaan dari beberapa arah yang berbeda. Di peron, orang hampir bisa mencium aroma keserakahan di udara. Semua orang mulai berebut berbagai mata air jiwa tersebut. Saudara Yun, suruh kakakmu mengambilkan satu untukmu, kata Liang Zuangmin, tak lagi diam. Ia meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Energi kuning yang gagah berani menyelimutinya saat ia mengirimkan telapak tangan energi kuning, mendorong banyak energi ke samping dan menarik salah satu mata air jiwa. Tepat ketika Liang Zuangmin hendak mendapatkan untaian mata air jiwa itu, seseorang mencegatnya. Orang itu mengirimkan cakar energi berwarna cian yang mencengkeram telapak tangan energi Liang Zuangmin dan menariknya ke arah yang berbeda. Mencoba merebut makanan dari rahang harimau. Apa kau mencoba mati? Liang Zuangmin tidak berani mengerahkan terlalu banyak kekuatan karena takut menghancurkan mata air jiwa. Karena itu, dia hanya bisa berteriak kepada pemilik cakar tersebut. Kita semua melakukan semua yang kita bisa untuk mendapatkan mata air jiwa, jawab mereka. Tepat setelah dia mengatakan itu, energi berbeda datang dan membelah cakar energinya, memungkinkan Liang Zuangmin untuk dengan cepat menarik kembali mata air jiwa. Penyerang baru itu tak lain adalah Hua Honglou. Beberapa orang lain juga mencoba merebut mata air jiwa dari Liang Zuangmin, tetapi Hua Honglou menghentikan mereka semua, sehingga mata air jiwa itu jatuh ke telapak tangan Liang Zuangmin. Liang Zuangmin segera menyimpan untaian mata air jiwa itu ke dalam botol giok sebelum memberikannya kepada Xiang Shaoyun. Saudara Yun, ini hadiahku untukmu. Xiang Shaoyun tampaknya baru menyadari apa yang sedang terjadi, saat ia mulai pulih dari keterkejutannya. Ia berkata dengan nada terkejut, kau sudah punya mata air jiwa. Ya, tentu saja. Kakakmu bukan tipe orang yang mengingkari janji. Tapi tentu saja, kakak iparku sangat membantu, kata Liang Zuangmin sambil tertawa terbahak-bahak. Xiang Shaoyun memandang Liang Zuangmin dan Hua Honglou dengan rasa terima kasih dan berkata, terima kasih. Kakak, simpan mata air jiwa ini untuk dirimu sendiri dulu. Apakah kau meremehkan kakakmu, gerutu Liang Zuangmin. Xiang Shaoyun tersenyum tak berdaya. Tidak, tentu saja tidak. Baiklah, aku akan menerimanya. Kemudian dia menerima botol mata air jiwa itu. Liang Zuangmin tersenyum. Nah, begitulah seharusnya. Pada saat itu, untaian mata air jiwa lainnya juga telah diperoleh oleh beberapa jenius di sana. Mereka yang gagal memperolehnya dipenuhi rasa iri. Tetapi mereka tidak terlalu cemas karena mereka masih percaya bahwa akan ada lebih banyak mata air jiwa yang berterbangan. Kakak Honglou, ayo kita pergi, Xiang Shaoyun tiba-tiba mengusulkan. Apa? Kenapa terburu-buru? Aku berencana untuk mendapatkan beberapa helai mata air jiwa lagi, kata Hua Honglou dengan enggan. Liang Zuangmin setuju, ya, memang tidak mudah bagi kita untuk mendapatkan tempat sebagus ini. Akan sangat disayangkan jika kita pergi secepat ini. Kita masih punya banyak waktu. Jika kau percaya padaku, pergilah sekarang juga. Jika tidak, semuanya akan terlambat, kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Hua Honglou dan Liang Zuangmin memandang Xiang Shaoyun dengan bingung, tidak mengerti mengapa dia begitu cemas. Xiang Shaoyun tidak berkata apa-apa lagi dan langsung melaju pergi sambil menyeret mereka. Begitu mereka meninggalkan peron, beberapa orang lain langsung menduduki tempat mereka. Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak menginginkan lebih banyak untaian mata air jiwa? Tanya Hua Honglou dengan geram. Tidak ada yang lebih penting daripada hidup kita, kata Xiang Shaoyun. Apa maksudmu? Hua Honglou menjadi semakin bingung. Kali ini,
Xiang Shaoyun tidak perlu menjawab karena orang lain telah menjawab untuknya. Banyak sekali rune hantu yang berterbangan. Itu sangat menakutkan, teriak seseorang dengan panik. Tidak jauh dari sana, sejumlah besar rune hantu terlihat terbang ke arah mereka. Sekilas, jumlahnya mencapai beberapa ribu. Bahkan sebelum rune-rune itu tiba, hujan batu mulai menghujani manusia di tebing. Pada saat manusia menyadari apa yang terjadi, batu-batu sudah berjatuhan di mana-mana di sekitar mereka. Kekacauan pun langsung terjadi. Mereka yang tidak sempat bereaksi langsung terluka. Rintihan kesakitan memenuhi udara. Mereka mulai bekerja sama untuk menghancurkan bebatuan, tetapi saat puing-puing memenuhi udara, kekacauan semakin meningkat. Akhirnya, Liang Zuangmin dan Hua Honglou mengerti mengapa Xiang Shaoyun menyeret mereka dari platform begitu cepat. Liang Zuangmin menoleh ke belakang dan berteriak ketakutan, "Astaga, apakah semua rune hantu itu datang untuk kita?" Hua Honglou juga gemetar. Itu benar-benar menakutkan. Jika kita lebih lambat sesaat saja, kita pasti sudah sepenuhnya dikepung di sana bersama yang lain. Kakak, bekerjalah dengan Honglou dan bantu rakyat kita melarikan diri. Mengenai apakah kita bisa mendapatkan lebih banyak mata air jiwa, saya sarankan kita tidak terlalu berusaha keras. Ada terlalu banyak rune hantu di sini, dan bahkan Raja Rune Hantu telah tiba. Kita tidak bisa tinggal di sini lama-lama, kata Xiang Shaoyun. Apa? Bahkan Raja Rune Hantu ada di sini, seru Liang Zuangmin dan Hua Honglou. Seolah ingin membuktikan perkataan Xiang Shaoyun benar, beberapa orang di tebing tiba-tiba mulai memegangi kepala mereka, meratap kesakitan. Seolah-olah orang-orang ini menjadi gila secara bersamaan dan tidak lagi mampu melawan, tanpa daya membiarkan bebatuan menghancurkan mereka menjadi daging cincang. Bab 284. Tidak seperti rune hantu biasa, Raja Rune Hantu tidak hanya terbatas pada mengangkat dan melempar benda. Mereka juga dapat menyerang jiwa seseorang secara langsung. Orang-orang yang memegangi kepala mereka kesakitan telah diserang oleh serangan jiwa dari Raja Rune Hantu, menyebabkan mereka benar-benar tak berdaya melawan hujan batu. Bagian terlemah dari setiap kultivator adalah jiwa, dan saat jiwa seseorang terluka, pikirannya pun akan terpengaruh. Dampak dari jiwa yang terluka bervariasi, mulai dari kehilangan akal sehat hingga kematian akibat layunya jiwa. Para jenius itu tak lagi berani tinggal di peron. Mereka semua mulai pergi secepat mungkin. Orang-orang lain di tebing juga mulai berhamburan kemana-mana. Hanya ada jalan setapak kecil menuju puncak tebing, dan dalam situasi ini, jalan setapak tersebut dipenuhi orang sementara kekacauan terjadi. Sejumlah besar orang didorong jatuh, dan mereka mulai terperosok ke bawah tebing. Ah! Teriakan memenuhi udara. Adapun Liang Zuangmin dan Hua Honglou, mereka selamat dari malapetaka berkat Xiang Shaoyun, yang telah menyeret mereka pergi sebelum semua itu terjadi. Tetapi itu tidak berarti mereka sepenuhnya aman. Bagaimanapun, mereka masih harus membantu anggota Red House dan Free Society melarikan diri. Honglou, gunakan panahmu untuk melindungi rakyat kita dan pergilah bersama mereka, kata Xiang Shaoyun. Bagaimana denganmu? Apakah kau tidak ikut bersama kami? Tanya Hua Honglou, yang merasa bahwa Xiang Shaoyun telah mengambil keputusan. Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi. Rune hantu ini tidak akan bisa berbuat apapun padaku. Saudara Yun, ini bukan lelucon. Kau juga harus pergi bersama kami. Liang Zuangmin membujuk. Percayalah padaku, kakak. Aku akan melindungi mundurmu. Pergilah, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Tepat pada saat itu, sejumlah besar batu menghujani mereka. Dengan pedang petir ungu di tangan, Xiang Shaoyun menebas berulang kali, mengirimkan banyak pedang energi petir ke arah batu-batu itu, mengubahnya menjadi bubuk. Tetapi karena hanya sejumlah kecil rune hantu yang mencapai sejauh ini, Xiang Shaoyun mampu melindungi bagian belakang semua orang sendirian. Ketika Liang Zuangmin dan Hua Honglou melihat bahwa Xiang Shaoyun telah mengambil keputusan, mereka tidak berlama-lama dan segera menyuruh yang lain untuk pergi. Tetapi bahkan tanpa mereka menyuruh, yang lain sudah melarikan diri dengan panik setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi di tebing itu. Akhirnya, beberapa rune hantu tiba dan mengepung Xiang Shaoyun. Alih-alih menyerang dengan batu, mereka mengepakkan sayap rune hantu mereka, menyebabkan beberapa gelombang cahaya aneh menyebar di sekitar mereka. Gelombang demi gelombang cahaya yang bergelombang menyebar, dan siapapun yang melihatnya akan merasa pusing. Xiang Shaoyun pun tak terkecuali, penglihatannya mulai kabur, dan bahkan jiwanya pun mulai terpengaruh. Tepat pada saat itu, ikat kepala jiwa naga neter di kepalanya aktif, menstabilkan jiwanya dan membantunya mendapatkan kembali kejernihan pikirannya. Dan hal pertama yang dilihat Xiang Shaoyun setelah mendapatkan kembali kejernihannya adalah beberapa batu besar yang menghantamnya dari atas. Dia dengan cepat menghindar ke samping. Dor! Dor! Batu-batu besar itu menghantam tanah, menciptakan banyak kawah saat tanah berguncang berulang kali. Hampir saja celaka, gumam Xiang Shaoyun.
Dia tahu ikat kepala jiwa naga neter mampu menangkis semua serangan jiwa, tetapi meskipun begitu, dia hampir terkena serangannya. Rune hantu memiliki tubuh fisik yang lemah, tetapi metode serangan unik mereka terlalu sulit untuk dihadapi, gumam Xiang Shaoyun sambil mulai mundur juga. Satu-satunya alasan dia tinggal di belakang adalah untuk mengulur waktu. Dia tidak berniat untuk melawan rune hantu ini sampai mati. Bagaimanapun, dia sudah bisa merasakan lokasi batu pembangkit jiwa. Dia harus pergi mengambilnya. Bergerak dengan kecepatan yang menakjubkan, Xiang Shaoyun langsung menuju ke area penting dari rune hantu tersebut. Meskipun sejumlah besar rune hantu telah dikirim untuk menyerang manusia, sebagian besar dari mereka masih tetap tinggal di rumah. Tak lama kemudian, beberapa rune hantu muncul di sekitar Xiang Shaoyun. Rune hantu tersebut tidak memiliki banyak variasi dalam serangannya. Mereka akan menyerang dengan melempar benda atau dengan menyilaukan lawan mereka dengan sayap rune hantu mereka. Xiang Shaoyun tidak takut dengan serangan-serangan itu. Pedang petir ungunya diayunkan dengan liar, menghancurkan semua benda yang dilemparkan oleh rune hantu ke arahnya. Dia bahkan memanfaatkan kesempatan untuk menebas rune hantu yang tidak sempat menghindar. Begitu saja, para Ghost Rune terbunuh olehnya. Setelah membunuh beberapa Ghost Rune dan menakut-nakuti sisanya, dia melanjutkan perjalanannya. Para Ghost Rune yang melarikan diri mulai berteriak meminta bala bantuan. Tak lama kemudian, sejumlah besar Ghost Rune terbang dari kejauhan. Xiang Shaoyun mengerti bahwa jika dia membiarkan dirinya dikelilingi oleh rune hantu ini, dia pasti akan mati. Dia mungkin bisa membela diri dari benda-benda yang dilemparkan oleh beberapa rune hantu, tetapi jika beberapa ratus rune hantu melemparkan benda-benda ke arahnya secara bersamaan, bahkan jika dia tidak terbunuh oleh benda-benda yang dilemparkan, dia akan mati karena kelelahan. Karena tak punya pilihan lain, Xiang Shaoyun mengaktifkan sayap harimau putihnya dan melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dalam kondisi optimalnya, ia dapat terbang dengan kecepatan yang setara dengan para raja sekalipun. Dengan demikian, rune hantu biasa tidak akan mampu menandingi kecepatannya. Dengan domain jiwa neternya, dia terus-menerus merasakan area di depannya, memungkinkannya untuk mengetahui rintangan apapun yang mungkin dia temui. Tetapi karena dia sudah sangat dekat dengan rumah para rune hantu, hampir tidak mungkin untuk terus maju tanpa bertemu rune hantu. Rune hantu terus muncul di mana-mana, semuanya menyerangnya tanpa ampun. Sayangnya, sayap rune hantu mereka tampaknya tidak efektif melawan Xiang Shaoyun. Mereka juga lemah dalam pertarungan jarak dekat, dan tidak butuh waktu lama bagi beberapa lusin rune hantu untuk mati di bawah pedangnya. Dia tidak membuang waktu dan bergerak begitu ada kesempatan. Para rune hantu lainnya hendak mengejar ketika seorang raja rune hantu tiba dan berkata, "Pergi. Aku akan berurusan dengan manusia ini." Dia berbicara dalam bahasa rune hantu. Dengan demikian, hanya rune hantu yang mengerti apa yang dia katakan. Dengan satu perintah, sejumlah besar rune hantu mundur seperti air pasang yang surut. Kemudian, Raja Rune Hantu terbang menuju Xiang Shaoyun dengan kecepatan luar biasa. Raja Rune Hantu ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mengejar. "Manusia, karena telah memasuki wilayah terlarang ras saya, matilah," kata Rune Hantu itu kepada Xiang Shaoyun melalui transmisi jiwa. "Oh, ini area terlarang bagi rasmu. Bagus. Sekarang aku jadi semakin penasaran," jawab Xiang Shaoyun. "Kau benar-benar mencari kematian. Baiklah. Matilah," kata Raja Rune Hantu dengan seringai jahat sebelum meledakkan kekuatan jiwa tak berwujud ke arah kepala Xiang Shaoyun. Kekuatan jiwa tidak memiliki bentuk atau rupa dan sangat sulit dideteksi. Hanya seseorang dengan jiwa yang cukup peka yang mampu merasakannya. Adapun Xiang Shaoyun, ia mampu merasakan kekuatan jiwa melalui ikat kepala jiwa naga neter. Dengan demikian, ia tidak perlu takut akan serangan jiwa. Tepat setelah kekuatan jiwa memasuki kepala Xiang Shaoyun, ikat kepala jiwa naga neter menghentikannya sepenuhnya sebelum sempat melukainya. Namun Xiang Shaoyun tetap berpura-pura terkena serangan, dan dia jatuh dari langit, memegangi kepalanya dan meratap. Raja Rune Hantu tersenyum puas dan berkata, "Tidak ada yang bisa menghentikan kemampuan bawaan Rune Hantu." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat sebuah tombak batu dan melemparkannya ke arah Xiang Shaoyun. Bab 285. Xiang Shaoyun berpura-pura kesakitan, tetapi sebenarnya dia sepenuhnya waspada terhadap Raja Rune Hantu. Dia sengaja memutar tubuhnya ke satu sisi, nyaris menghindari duri batu yang dilemparkan Raja Rune Hantu ke arahnya. "Hah! Sungguh beruntung dia," gumam Raja Rune Hantu dengan takjub. Kemudian dia terbang lebih dekat ke tanah sebelum mengangkat beberapa duri batu lagi dan melemparkannya ke Xiang Shaoyun. Sebagai seorang ahli alam raja, kekuatan serangan Raja Rune Hantu jauh lebih besar daripada Rune Hantu biasa bahkan ketika dia hanya menyerang dengan melempar benda. Jika Xiang Shaoyun terkena serangan, kematian sudah pasti. Dia berhenti berpura-pura kesakitan dan langsung melesat ke atas, mengayunkan pedang petir ungunya. Sambaran petir dari langit cerah.
Dia langsung menggunakan serangan terkuatnya, tanpa menahan diri sedikit pun melawan Raja Rune Hantu. Serangan baliknya yang tiba-tiba membuat Raja Rune Hantu ketakutan. Raja Rune Hantu ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Tebasan Xiang Shaoyun terlalu cepat. Gemuruh. Suara gemuruh petir mengguncang area tersebut saat tebasan kilat merenggut nyawa Raja Rune Hantu. Setelah membunuh Raja Rune Hantu, Xiang Shaoyun tidak membuang waktu dan segera melesat menuju gunung batu yang tidak jauh di depannya. Ini adalah satu-satunya gunung batu di daerah itu. Gunung ini tidak terlalu tinggi, tetapi memiliki bentuk yang sangat aneh. Gunung itu tampak seperti lengan, dengan puncaknya menyerupai telapak tangan. Dari kejauhan, gunung itu tampak seperti lengan raksasa yang mencoba meraih harta karun dari langit. Berdasarkan apa yang dikatakan Hua Cheng kepadanya, disinilah dia dapat menemukan batu pembangkit jiwa, dan mungkin juga merupakan asal mula untaian mata air jiwa. Alasan dia tiba-tiba datang ke sini adalah karena ketika dia berada di platform pengamatan bulan, dia tiba-tiba merasakan panggilan yang kuat di kepalanya. Seolah-olah sesuatu telah membentuk resonansi dengannya, membuatnya sangat ingin mendapatkan sesuatu itu. Mengikuti panggilan tersebut, ia akhirnya sampai di tempat ini, dan ketika tiba di depan gunung batu, ia berhenti bergerak. Ia tidak langsung menyerbu gunung itu dengan gegabah. Tak satu pun rune hantu terlihat. Ini terlalu aneh, pikir Xiang Shaoyun. Kemudian dia memperluas indera domain jiwa neternya ke seluruh gunung batu itu. Dia akan merencanakan langkah selanjutnya setelah menjelajahi gunung tersebut. Sayangnya, domain jiwa neter miliknya tidak berfungsi karena suatu alasan. Dia tidak dapat melihat semua yang tersembunyi di dalam gunung batu itu. Lebih tepatnya, semacam kekuatan tampaknya memutus domain jiwa neter dari bagian dalam gunung, menyelimutinya dengan selubung misteri. Setelah upaya pengintaian yang gagal, Xiang Shaoyun mendapati bahwa suara di kepalanya menjadi semakin intens. Sensasi itu berasal dari alam jiwa neter dan ikat kepala jiwa naga neter, seolah-olah sesuatu sedang menunggu mereka untuk melahapnya. Pasti ada beberapa harta karun jiwa di sana, simpul Xiang Shaoyun. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak mendaki gunung, dia merasakan sejumlah besar Raja Rune Hantu di belakangnya. Mereka semua menatapnya dengan ganas. Mereka segera melancarkan serangan jiwa ke arah Xiang Shaoyun, mencoba membunuhnya di tempat. Sayangnya bagi mereka, ikat kepala jiwa naga neter di kepala Xiang Shaoyun adalah benda suci yang memblokir semua serangan yang datang. Jangan buang-buang waktu. Kau tidak akan bisa menyakitiku, kata Xiang Shaoyun. Manusia hina, kau bisa memblokir serangan kami. Tapi itu tidak berarti kau akan selamat, kata Raja Rune Hantu yang memimpin kelompok itu sebelum mengangkat dan melemparkan sejumlah besar batu ke arah Xiang Shaoyun. Sial! Apa kau harus seganas itu? Xiang Shaoyun berteriak kaget dan segera terbang menuju gunung batu dengan sayap harimau putihnya. Namun, begitu dia mendekati gunung, dia merasakan kekuatan jiwa yang mengerikan mengelilinginya. Kekuatan jiwa itu begitu kuat hingga terasa hampir padat saat menghantam tepat ke jiwa Xiang Shaoyun. Serangan ini jauh lebih dahsyat daripada serangan Raja Rune Hantu. Xiang Shaoyun benar-benar tercengang. Dia tidak punya peluang melawan kekuatan jiwa yang begitu dahsyat. Tetapi ketika kekuatan jiwa itu hendak mengenainya, ikat kepala jiwa naga neter tiba-tiba aktif. Ikat kepala itu berubah menjadi naga yang kemudian melilit kepala Xiang Shaoyun, menghalangi seluruh serangan jiwa tersebut. Xiang Shaoyun sama sekali tidak terluka. Jelas sekali betapa kuatnya pertahanan dari ikat kepala jiwa naga neter ini. Fiuh! Untunglah ikat kepala jiwa naga neter tidak mengecewakan, kata Xiang Shaoyun. Tepat ketika dia mengira telah selamat, gelombang serangan jiwa yang lebih kuat menghantamnya. Melalui alam jiwa neter, Xiang Shaoyun dapat merasakan dengan jelas bahwa serangan jiwa itu begitu kuat sehingga seolah-olah langit itu sendiri runtuh menimpanya. Itu sangat menakutkan, menyebabkan rasa takut mulai muncul dari lubuk hatinya yang terdalam. Sekali lagi, serangan jiwa menghantam kepalanya. Ini adalah serangan yang mampu menyulitkan bahkan para kaisar. Namun sekali lagi, ikat kepala jiwa naga neter memblokir serangan itu untuknya. Dia tetap tidak terluka sama sekali. Akhirnya, semuanya tenang. Tidak ada serangan baru yang datang kepadanya. Sudah berakhir, gumam Xiang Shaoyun sebelum melanjutkan perjalanannya. Manusia itu telah berhasil memasuki wilayah pegunungan yang sebenarnya, teriak seorang Raja Rune Hantu dengan cemas. Bagaimana manusia ini melakukannya? Apakah dia benar-benar kebal terhadap kekuatan jiwa? Tanya Raja Rune Hantu lainnya. Kita perlu melaporkan ini kepada Patriark. Gunung batu ini dikenal sebagai Gunung Batu Jiwa, dan selalu menjadi zona terlarang bagi Rune Hantu. Xiang Shaoyun tidak menyadari bahwa dia telah mengejutkan semua Rune Hantu saat dia dengan hati-hati mendekati Gunung Batu Jiwa. Ketika ia tiba di kaki gunung, ia mendapati bahwa sama sekali tidak ada jalan setapak menuju puncak. Seluruh gunung itu sangat curam dan menjulang hampir tegak lurus hingga puncaknya. Xiang Shaoyun dengan lembut membelai permukaan lereng dan mendapati bahwa gunung itu sangat mengkilap dan halus.
Ia meratap, rahasia apa yang ada di gunung ini? Dia menghentakkan kakinya ke tanah dan melesat ke atas. Pada saat yang sama, sayap harimau putihnya terbentang di belakangnya, membawanya langsung ke puncak Gunung Batu Jiwa. Gunung itu tidak terlalu tinggi. Dengan beberapa kepakan sayapnya, Xiang Shaoyun tiba di puncak. Puncak gunung itu berbentuk seperti telapak tangan. Kelima jarinya tegak, seolah-olah telapak tangan itu mencakar langit. Dan di tengah telapak tangan itu terdapat kolam air mata air yang memancarkan sensasi sangat menyegarkan. Mata air jiwa, seru Xiang Shaoyun dengan panik. Dia selalu percaya bahwa mustahil bagi setiap mata air jiwa untuk muncul dalam bentuk tetesan air. Sekarang setelah dia menemukan kolam mata air jiwa ini, keyakinannya semakin diperkuat. Kolam mata air jiwa ini cukup untuk mengejutkan organisasi manapun di luar sana. Tetapi Gunung Batu Jiwa ini adalah gunung yang relatif tidak dikenal. Lagi pula, tempat itu terletak di kedalaman wilayah rune hantu, dan tidak banyak manusia yang bahkan bisa mencapai dan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tiba-tiba, sesuatu terjadi di kolam mata air jiwa. Bab 286. Xiang Shaoyun sangat gembira melihat kolam air mata air jiwa, tetapi ia tidak kehilangan rasionalitasnya karena kegembiraan itu. Ia yakin pasti ada sesuatu yang lain di sini. Jika tidak, bagaimana mungkin ia diserang oleh serangan jiwa yang mengerikan secara tiba-tiba sebelumnya? Pandangannya tertuju ke tengah kolam. Di sana, sebuah bunga hitam sedang mekar. Bunga itu memiliki total 49 kelopak, masing-masing berkilauan dan tembus pandang, dengan tetesan mata air jiwa mengalir di kelopak yang mengkilap dan cerah. Bunga itu tampak mungil dan elegan, memiliki keagungan yang layak untuk Raja Bunga. Napas Xiang Shaoyun tersentak ketika ia melihat bunga itu. Ia tak kuasa menahan diri untuk berseru, bunga hantu. Ghost Bloom adalah tanaman yang sangat langka dan berharga. Dengan 49 kelopak yang dimiliki tangkai ini, ia jelas telah tumbuh menjadi obat kaisar tingkat atas. Perlu dicatat bahwa ini adalah obat kaisar, bukan obat raja. Perlu diketahui bahwa hanya satu ramuan raja saja sudah cukup untuk menyebabkan pertempuran besar antara banyak ahli alam Sky Soar. Sudah jelas bahwa ramuan kaisar ini mampu menumpahkan darah para kaisar. Xiang Shaoyun tidak menyangka akan menemukan sesuatu yang begitu langka di Gunung Batu Jiwa ini. Jika dia bisa mendapatkan bunga hantu ini, dia akan memiliki total 3 tanaman langka, dengan 2 lainnya adalah teratai emas harimau ganas yang dia peroleh dari lembah sungai emas dan bunga kobaran api yang dia peroleh dari gunung api. Salah satu dari ketiganya saja sudah bisa dianggap sebagai kekayaan besar bagi kultivator manapun. Agar Xiang Shaoyun bisa menemukannya satu demi satu, harus diakui bahwa dia benar-benar dicintai oleh surga. Tiba-tiba, air di kolam mulai beriak. Awalnya, hanya ada beberapa gelombang kecil, tetapi segera, pusaran air terbentuk, perlahan-lahan mengeluarkan tetesan air mata air jiwa berulang kali. Desis, desis. Tetesan air mata air jiwa berterbangan ke segala arah. Ini kemungkinan besar adalah asal mula untaian mata air jiwa yang berterbangan kemana-mana. Pada saat inilah sesuatu tampak berusaha menerobos keluar dari kolam, membuat Xiang Shaoyun menjadi gugup. Raungan mengerikan menggema di udara saat mulut menakutkan melayang sebelum menghantam Xiang Shaoyun. Dia benar-benar tercengang. Sebelum dia sempat bereaksi, dia ditelan oleh mulut raksasa itu. Pada saat kritis ini, ikat kepala jiwa naga neter di kepalanya tiba-tiba bersinar, memancarkan sinar cahaya yang kemudian mengalahkan mulut itu. Ternyata mulut besar itu masih merupakan serangan jiwa. Itu hanyalah mulut yang dibentuk melalui kekuatan jiwa yang tampak sangat nyata, memberikan ilusi bahwa itu adalah mulut sungguhan. Tanpa ikat kepala jiwa naga neter, serangan itu sudah cukup untuk melahapnya sepenuhnya. Xiang Shaoyun berkeringat dingin karena ketakutan, membasahi seluruh tubuhnya. Itu adalah pengalaman nyaris mati, dan itu mengerikan. Nak, kau benar-benar memiliki harta karun yang mampu menahan seranganku yang berkekuatan penuh, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara itu sangat menyeramkan, seolah-olah berasal dari neraka ke-9 itu sendiri. Suara itu menyadarkan Xiang Shaoyun dari keterkejutannya. Ia menunduk dan melihat bentuk wajah manusia yang mengerikan di dalam kolam. Wajah itu penuh kerutan, tampak seperti kulit pohon tua. Di pipi kiri terdapat bekas luka panjang yang lebih mirip kelabang. Rambut acak-acakan terurai di wajahnya, membuatnya tampak seperti wajah iblis yang bangkit dari neraka. Xiang Shaoyun tidak mengerti mengapa sesuatu seperti ini ada di sini. Ia merasa kakinya lemas karena pemandangan yang menyeramkan itu. Xiang Shaoyun menelan ludah dan bertanya, apakah kau manusia atau hantu? Cek-cek, tuan ini hantu, dan aku akan memakanmu, kata wajah dengan suara menyeramkan yang sama. Xiang Shaoyun mundur selangkah, tetapi ketika dia mengingat perlindungan yang dia miliki dari ikat kepala jiwa naga neter, dia mendapatkan kembali sebagian keberaniannya. Dia menjawab, hehe, bahkan jika kau hantu, kau tetap tidak akan bisa memakanku. Tidakkah kau ingat percobaanmu yang gagal sebelumnya? Berbagai kemungkinan muncul di benak Xiang Shaoyun.
Wajah ini mungkin adalah sisa kesadaran seorang ahli, atau mungkin tanda spiritual. Hantu bukanlah satu-satunya kemungkinan. Tetapi yang pasti, wajah itu hanya bisa melepaskan serangan jiwa. Jika tidak, wajah itu tidak akan mencoba menakutinya dari dalam kolam. Setelah menyadari hal itu, sebagian besar ketakutannya lenyap. Bajingan, apa kau benar-benar berpikir aku tak bisa menyentuhmu? Wajah itu meraung dan mengirimkan serangan mulut besar lainnya ke arah Xiang Shaoyun. Itu masih serangan jiwa, dan sama-sama gagal. Jangan buang-buang waktu. Xiang Shaoyun tersenyum. Ikat kepala jiwa naga neter pada dasarnya memberinya kekebalan terhadap semua serangan jiwa. Dia tidak perlu takut lagi pada wajah ini. Masih terlalu dini bagimu untuk berbahagia. Wajah manusia itu mendengus saat sejumlah batu mulai melayang di udara. Kemudian, semua batu itu dilempar ke arah rune hantu. Bang! Bang! Seperti ketapel yang menembak cepat, wajah itu menghujani batu ke arah rune hantu, menyebabkan ratapan menggema di udara. Kekacauan pun terjadi, dan rune hantu mulai melarikan diri lebih jauh. Namun, bagaimanapun mereka melarikan diri, batu-batu itu tetap mengenai mereka. Dalam sekejap mata, hampir semua ghost rune di sekitarnya terbunuh. Hanya beberapa yang beruntung berhasil lolos. Bahkan para penyintas pun hanya bisa lolos karena sosok berwajah manusia itu sengaja berhenti menyerang. Jika tidak satu pun ghost rune yang bisa lolos. Xiang Shaoyun menyaksikan semuanya, dan sekali lagi, ia berkeringat dingin. Ia terlalu sombong sebelumnya. Jika manusia itu menyerangnya dengan cara yang sama, ia pasti akan berakhir menjadi daging cincang. Hehe, takut sekarang. Jangan kira kau bisa menghina tuan ini hanya karena kau bisa menghentikan serangan jiwaku. Aku bisa membunuhmu semudah menghancurkan semut, kata wajah manusia itu. Ya, tuan. Anda sungguh brilian dan perkasa, keberanian Anda tak tertandingi. Di hadapan Anda, anak ini hanyalah seekor semut. Bahkan, Anda hanya akan mengotori tangan Anda dengan membunuh saya. Anak ini akan segera pergi dari hadapan Anda yang agung, kata Xiang Shaoyun dengan hormat sambil menyeka keringat dinginnya sebelum bergegas mundur dari tempat itu. Ya, bunga hantu itu adalah harta yang sangat berharga, tetapi hidupnya bahkan lebih berharga. Sayangnya, sebelum dia sempat terbang, bebatuan yang melayang mengelilinginya sepenuhnya, membuat pelarian menjadi mustahil. Dia bergumam dengan kesal pada dirinya sendiri, aku tahu harta karun tidak akan didapatkan semudah ini. Untungnya, sosok manusia itu tampaknya tidak berniat membunuhnya. Jika tidak, bebatuan itu tidak akan berhenti hanya dengan mengelilinginya. Wahai Tuan Agung, mengapa Anda membuang-buang waktu untuk makhluk kecil seperti saya? Tanya Xiang Shaoyun. Hehe, sekarang kau tahu cara mengemis, kata wajah manusia itu dengan senyum menyeramkan. Apa yang perlu Anda pertimbangkan untuk mengampuni saya, Tuan Besar? Tanya Xiang Shaoyun, merasa bahwa orang ini pada akhirnya tidak akan membunuhnya. Bab 287. Di hadapan kekuatan absolut, Xiang Shaoyun tidak punya pilihan selain tunduk. Ia masih muda dan memiliki jalan panjang di depannya. Ia juga masih memiliki misi yang harus diselesaikan, dan ia tidak berniat mati sebelum waktunya di sini. Seorang pria sejati akan tahu kapan harus membungkuk dan kapan harus berdiri tegak. Tidak ada rasa malu dalam hal itu. Turunlah ke sini, kata wajah manusia itu. Ke bawah. Kemana? Tanya Xiang Shaoyun dengan bingung. Datang saja ke dasar kolam. Aku akan menunggu, kata wajah manusia itu sebelum kekuatan jiwa yang membentuk wajah tersebut menghilang. Pemandangan yang menakjubkan itu mengguncang Xiang Shaoyun. Keyakinannya bahwa seorang ahli mutlak telah berada di sini semakin menguat. Ia tak berani berlama-lama dan segera melompat ke kolam. Begitu tubuhnya menyentuh air mata air jiwa, ia dibanjiri sensasi luar biasa, merasa seolah jiwanya akan naik ke surga. Untaian energi mulai mengalir ke dalam dirinya, ditarik oleh alam jiwa neter. Jiwanya terasa seperti sedang dibaptis, dan membanjiri seluruh tubuhnya dengan sensasi nyaman yang mirip dengan berendam di mata air panas di musim dingin. Xiang Shaoyun benar-benar terbuai dalam kenyamanan ketika suara itu terdengar lagi, cukup. Turunlah ke sini. Kau akan punya banyak waktu untuk menikmatinya nanti. Xiang Shaoyun gemetar ketika mendengar suara itu. Ia tak berani membuang waktu dan langsung terjun ke dalam kolam. Saat sampai di dasar, sebuah kekuatan tertentu mengelilinginya dan mendorong air mata air jiwa di sekitarnya. Sebuah celah muncul di hadapannya, dan ia ditarik masuk ke dalamnya. Setelah Xiang Shaoyun masuk, celah itu kembali tertutup, dan dia terus jatuh ke bawah. Dia merasa ini adalah bagian dalam gunung batu jiwa, tetapi dia juga merasa bahwa ini adalah ruang yang diciptakan oleh formasi unik. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mendarat di tanah. Itu adalah ruangan tertutup yang gelap gulita, dan orang biasa akan seperti buta di sini. Tetapi Xiang Shaoyun mampu melihat dengan jelas. Ruangan itu berukuran sekitar 300 meter persegi. Selain dinding batu yang mengkilap dan bersih, tidak ada yang istimewa dari ruangan itu. Tuan,
Di mana Anda? Tanya Xiang Shaoyun ketika ia tidak mendapati siapapun di sekitarnya. Di sini, suara itu terdengar lagi. Pada saat yang sama, suara terdengar dari dinding di belakang Xiang Shaoyun. Dia berbalik dan menemukan sosok kering tercetak di dinding, seolah-olah sosok itu telah menyatu dengannya. Jika seseorang tidak memperhatikan dinding dengan saksama, detail ini bisa dengan mudah terlewatkan. Xiang Shaoyun memiliki penglihatan yang jauh lebih baik daripada kebanyakan orang, sehingga ia dapat melihat sosok di dinding dengan jelas. Dan itu membuatnya ketakutan lagi. Sosok di dinding itu adalah orang tua keriput yang lebih mirip mayat, sekumpulan tulang belulang. Seolah-olah vitalitas orang itu telah benar-benar habis. Rambutnya yang acak-acakan terkulai di kepalanya hingga menutupi seluruh wajahnya, sosoknya terus-menerus memancarkan sensasi yang sangat menyeramkan. Bahkan dalam kondisi seperti itu, ia masih mampu menunjukkan kekuatan jiwa yang begitu dahsyat. Jelas sekali betapa menakutkannya keberadaannya. Tuan, Anda. Xiang Shaoyun benar-benar terdiam. Apakah kamu takut? Tanya orang itu perlahan. Meskipun suaranya terdengar, mulutnya tidak bergerak. Dia sama sekali tidak menyerupai makhluk hidup. Namun Xiang Shaoyun yakin bahwa suara itu berasal dari orang ini. Dia hanya menggunakan metode transmisi jiwa untuk langsung mengirimkan kata-kata itu kepadanya. Mengucapkan kata-kata itu secara fisik tidak diperlukan dalam situasi seperti itu. Tidak, tentu saja tidak. Aku hanya penasaran, jawab Xiang Shaoyun setelah sedikit ragu. Ia mengumpulkan keberanian sebelum melangkah maju dan bertanya, Tuan, apakah Anda memiliki tugas untuk saya? Saat Xiang Shaoyun mendekat, rambut orang itu tiba-tiba berkobar, memperlihatkan sepasang mata seperti hantu. Mata itu bersinar dengan cahaya hijau, lebih mirip dua gumpalan api hantu. Mata itu mampu membuat bulu kuduk seseorang berdiri, dan Xiang Shaoyun sangat ketakutan hingga ia berhenti. Untungnya, dia bukanlah seorang pengecut. Dia mampu dengan cepat menenangkan diri dan menstabilkan posisinya sebelum menatap langsung ke mata orang itu, menunggu untuk melihat apa yang orang itu inginkan darinya. Kemiripan itu, gumam orang itu. Emosi berkobar di mata hijaunya, tetapi tubuh kurus kering itu tetap tak bergerak. Tuan, apakah Anda memiliki tugas untuk saya? Xiang Shaoyun mengulangi pertanyaannya. Siapa nama keluargamu? Xiang Shaoyun terdiam sejenak sebelum menjawab, nama keluarga anak ini adalah Xiang, dengan nama pemberian Shaoyun. Xiang, dan kemiripannya, apakah dia benar-benar keturunan guru? Orang itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Saat emosinya bergejolak, rambutnya yang acak-acakan tergerai, memperlihatkan kembali wajah yang menakutkan itu. Wajah itu persis sama dengan wajah yang dilihat Xiang Shaoyun sebelumnya, dengan bekas luka yang sama persis. Xiang Shaoyun tidak mengerti maksud orang itu, tetapi dia memiliki firasat bahwa keadaan mungkin akan berbalik menjadi lebih baik baginya. Tuan, boleh saya bertanya siapakah Tuan Anda? Tanya Xiang Shaoyun. Haha, tuanku adalah makhluk tak terkalahkan di seluruh 9 langit dan 10 negeri, serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Ketika Xiang Shaoyun mendengar itu, dia berpikir dengan nada mengejek, tentu saja, mengapa kau terjebak di sini jika memang begitu? Tentu saja, dia tidak akan berani mengungkapkan pikiran itu. Sebaliknya, dia menjawab dengan hormat, Tuan, Anda sudah merupakan sosok yang begitu agung dan tak tertandingi. Sosok luar biasa brilian seperti apa sebenarnya Tuan Anda ini? Nak, jangan repot-repot menyanjungku. Katakan saja, apakah kau berasal dari klan besar, klan Xiang? Apakah leluhurmu Xiang Dingtian? Tanyanya dengan tidak sabar. Xiang Shaoyun menjawab, ya, saya berasal dari klan Xiang, tetapi saya tidak yakin apakah itu klan Xiang yang sama. Lagi pula, klan Xiang adalah klan besar dengan banyak cabang, dan saya tidak tahu siapa leluhur saya. Sejujurnya, Xiang Shaoyun sangat mengetahui asal-usulnya, dan dia juga menyadari bahwa ayahnya memiliki pandangan buruk terhadap klan Xiang. Adapun siapa leluhurnya, dia benar-benar tidak tahu. Anehnya, pedang pembunuh langit penguasa di dalam dirinya tiba-tiba bergejolak, seolah-olah mencoba keluar dari tubuhnya. Kau bahkan tidak tahu nama leluhurmu. Apakah kau masih layak menjadi keturunan klan Xiang? Tanya orang itu dengan nada kesal. Xiang Shaoyun bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, apakah Anda juga bermarga Xiang? Apakah kita sebenarnya bersaudara? Kau tidak perlu tahu itu. Sekarang, lepaskan pertahanan jiwamu. Aku perlu mencari tahu apakah kau benar-benar keturunan klan Xiang, kata orang itu dingin. Xiang Shaoyun menjawab dengan sedikit ragu, tidak, saya rasa itu tidak diperlukan. Saya punya cara sendiri untuk membuktikan identitas saya. Kemudian, ia mengaktifkan tulang petir di dalam dirinya. Petir ungu bawaan berkobar di sekitar tubuhnya sementara penampakan naga ungu muncul di belakangnya. Naga itu meraung, tampak sangat gagah berani. Orang itu kembali bersemangat. Ini tulang petir klan Xiang. Haha, ya, tidak mungkin salah. Pada saat itulah pedang pembunuh langit penguasa di dalam Xiang Shaoyun akhirnya menjadi gila dan keluar dari tubuhnya dengan sendirinya.
Bab 288. Desir. Saat pedang pembunuh langit Overlord keluar dari tubuh Xiang Shaoyun, kehadiran naga dan harimau juga muncul, menyilaukan seluruh ruangan. Meskipun pedang itu belum kembali ke bentuk sempurnanya, sebagian dari kekuatan yang pernah dimilikinya mulai terlihat. Dan saat pedang pembunuh langit Overlord terbang keluar, sebuah benda juga terbang keluar dari tubuh orang tersebut. Itu adalah medali yang tampak kasar yang memancarkan aura yang sama dengan pedang pembunuh langit Overlord. Pedang pembunuh langit penguasa Tuan, serunya panik, emosi berkobar di sepasang mata hijaunya. Xiang Shaoyun benar-benar tercengang. Dia telah merasakan pedang pembunuh langit penguasa bergejolak sebelumnya dan ingin menekannya. Tetapi pedang itu tetap terbang keluar dan bahkan memanggil sesuatu dari orang di dinding itu juga. Dalam hati, ia merasa lega sambil berpikir, sepertinya orang ini berhubungan dengan pemilik asli pedang pembunuh langit Overlord. Pasti, dia tidak akan membuat masalah lagi untukku. Sambil menatap pedang dan medali yang melayang di udara, dia bertanya dengan bingung, Tuhan, apa yang sedang terjadi di sini? Apa kau benar-benar tidak tahu apa-apa? Tanya orang itu setelah menenangkan diri sejenak. Xiang Shaoyun mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, ini adalah pedang yang saya peroleh secara kebetulan. Saya tidak tahu asal-usulnya. Ini adalah pedang yang hanya boleh dimiliki oleh tuanku. Dia juga satu-satunya orang yang dapat mengaktifkannya. Karena itu, dapat dipastikan bahwa darah tuanku mengalir dalam dirimu, memungkinkanmu untuk membentuk resonansi dengan pedang ini. Tampaknya kau benar-benar keturunan tuanku. Orang lain tidak akan mampu menggunakan pedang ini bahkan dengan pedang di tangan, katanya dengan penuh keyakinan. Xiang Shaoyun kehabisan kata-kata, jadi dia mengedarkan kitab penguasa penakluk surga sebelum melambaikan tangannya ke arah pedang pembunuh langit. Pedang itu terbang kembali kepadanya, tetapi yang mengejutkan, medali itu juga ikut serta. Dia ragu sejenak sebelum menggenggam medali itu. Saat medali itu berada di genggamannya, perasaan keintiman muncul dalam dirinya, seolah-olah dia telah mengenal medali itu sejak lama. Darah dalam dirinya mulai bergejolak sementara tulang petirnya juga mulai berderak dengan energi petir. Kehadiran naga dan harimau di sekitarnya semakin terasa nyata sementara aura yang tampaknya tak tertandingi mulai muncul di sekelilingnya. Dengan mata tertuju pada karakter yang terukir di medali itu, Xiang Shaoyun berteriak, penguasa tertinggi. Teriakannya dipenuhi agresi yang meluap-luap hingga mengguncang ruang kecil tempat dia berada. Tatapan seseorang yang memandang seluruh dunia dengan jijik muncul di matanya. Tatapan itu begitu alami baginya, seolah-olah dia benar-benar tak tertandingi dan medali itu hanyalah pemicu yang menyulut sisi sejati dirinya. Tetuan, teriak orang di dinding itu dengan penuh emosi, semakin banyak emosi yang memenuhi matanya. Xiang Shaoyun dapat merasakan emosi yang samar dan tak terlukiskan menyelimuti pikirannya, namun entah mengapa dia tidak bisa mengetahui emosi apa itu. Tak lama kemudian, ia tersadar dari lamunannya dan menatap orang itu sebelum bertanya, tolong ceritakan sejarah pedang pembunuh langit Overlord dan medali ini. Xiang Shaoyun kini jauh lebih tenang saat menghadapi orang ini, sebagian besar rasa takut yang sebelumnya ia rasakan telah lenyap. Ya, pedang pembunuh langit Overlord adalah senjata yang ditempa sendiri oleh tuanku. Tuanku pernah menjadi makhluk terkuat di wilayah 9 dewa. Satu, namanya Xiang Dingtian, dikenal sebagai Overlord, pendiri klan super, klan Xiang. Dia memerintah gurun barat dan hampir menaklukkan 8 wilayah lainnya juga. Sayangnya, tuanku menjadi korban tipu daya beberapa penjahat, menyebabkan dia dikelilingi oleh para ahli terkuat dari 8 wilayah lainnya. Dia sendirian melawan berbagai pahlawan, dan mereka bertempur hingga langit menjadi gelap. Akhirnya, setelah membunuh sebagian besar dari mereka, dia membantu para pengikutnya melarikan diri sementara dia sendiri tewas karena kelelahan, kata orang itu. Dalam benak Xiang Shaoyun, muncul bayangan seorang pahlawan gagah perkasa yang sendirian. Sendirian, sang pahlawan bertarung melawan yang terkuat dari 8 wilayah. Betapa hebatnya orang seperti itu. Tidak heran jika dia berani menyatakan dirinya sebagai penguasa tertinggi. Bagaimana kau bisa terjebak di sini? Tanya Xiang Shaoyun. Dulu, setelah tuanku meninggal, kami bertempur sampai mati melawan 8 wilayah untuk melindungi klan Xiang agar tidak musnah. 8 wilayah itu tidak mau terlalu memaksa kami. Karena itu, kami berunding. 8 wilayah setuju untuk mundur dari gurun barat dan tidak lagi membuat masalah bagi klan Xiang. Tetapi klan Xiang juga diharuskan untuk hidup dalam pengasingan. Mereka tidak lagi diizinkan untuk mengklaim hegemoni atas gurun barat atau memperluas pengaruh mereka ke 8 wilayah lainnya. Selain itu, kami, para jenderal utama tuanku, semuanya dipenjara di lokasi yang berbeda. Penjara itu seharusnya berlangsung selama 5.000 tahun, kata orang itu dengan sangat marah. Dia melanjutkan dengan geram, tetapi periode 5.000 tahun telah lama berlalu. Bahkan, kurasa sudah lebih dari 10.000 tahun. Bajingan terkutuk itu masih menjebakku di sini. Xiang Shaoyun benar-benar tercengang. Di 9 provinsi dewa, para kultivator umumnya memiliki umur yang lebih panjang daripada manusia biasa.
Seorang kultivator alam transformasi tidak akan kesulitan hidup selama sekitar 200 atau 300 tahun, dan mereka yang berada di alam langit dapat hidup selama 500 tahun. Adapun mereka yang berada di alam kaisar, mereka dapat hidup selama 1000 tahun. Tentu saja, Xiang Shaoyun bukanlah orang yang hanya memiliki pengetahuan dangkal seperti itu. Dia sangat menyadari alam yang lebih tinggi di atas alam kaisar. Mereka yang mampu hidup lebih dari 10.000 tahun sudah pasti merupakan eksistensi teratas dari kerajaan 9 dewa. Xiang Shaoyun menenangkan dirinya sebelum bertanya, apakah kau ingin aku melepaskanmu? Jika kau sekuat itu, kau tidak akan takut dengan ancamanku, kata orang itu. Ceritakan tentang dirimu. Aku bisa merasakan bahwa kau bukan hanya keturunan tuanku, tetapi kau juga pewaris pilihannya. Xiang Shaoyun menggenggam medali di tangannya. Intuisi mengatakan kepadanya bahwa orang ini kemungkinan besar terkait dengan apa yang disebut warisan yang seharusnya ia peroleh. Kemudian ia menceritakan kisah bagaimana ia memasuki negeri asing entah dari mana untuk mendapatkan kitab penguasa penakluk surga saat ia masih kecil. Buku panduan penguasa penakluk surga. Ini benar-benar buku panduan penguasa penakluk surga. Kukira warisan ini telah terputus dengan kematian tuanku, tapi ternyata masih ada. Haha, kabar yang bagus. Sepertinya pewaris warisan tuanku telah muncul, kata orang itu dengan gembira. Tapi kemudian dia tiba-tiba menghela napas. Aku ingin meminjam tubuhmu untuk melarikan diri, tapi sepertinya aku tidak bisa melakukannya lagi. Xiang Shaoyun bergidik saat mendengar itu, sambil berpikir, ternyata orang ini memang menyimpan niat jahat terhadapku. Ia tak bisa menahan rasa syukur karena entah bagaimana ia memiliki hubungan dengan orang ini. Jika tidak, konsekuensi datang ke sini akan sangat mengerikan. Lalu bagaimana saya bisa membantumu melarikan diri? Tanya Xiang Shaoyun. Carilah tubuh yang dapat menyimpan jiwaku. Itu sudah cukup untuk membebaskanku. Itu mudah saja. Aku akan menculik seseorang. Kau akan bebas setelah itu, tanya Xiang Shaoyun. Orang-orang dari aliansi petir pasti sedang memburunya. Dia hanya perlu menangkap salah satu dari mereka. Haha, kedengarannya sederhana, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Orang itu tertawa sebelum melanjutkan dengan nada serius, setelah 10.000 tahun di penjara, tubuhku benar-benar kering. Vitalitasku telah terputus, dan sebenarnya, aku sudah mati. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa fondasi jiwaku mampu memulihkan diri. Itulah mengapa aku bisa bertahan sampai sekarang. Tapi mereka masih meninggalkan rencana cadangan berupa formasi. Hanya orang-orang lemah di bawah alam Sky Soar yang bisa datang ke sini. Karena itu, aku belum bisa menemukan tubuh yang mampu menyimpan jiwaku bahkan setelah bertahun-tahun. Betapa jahatnya mereka. 1. 9 provinsi dewa akan diubah menjadi kekuasaan 9 dewa mulai bab ini dan seterusnya untuk menghindari kebingungan dengan provinsi-provinsi yang lebih kecil dalam buku ini, misalnya Provinsi Naga Melayang, Del. Bab 289. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang dimaksud dengan istilah fondasi jiwa, tetapi Xiang Shaoyun tahu persis apa itu. Tidak ada batasan dalam kultivasi, dan pada titik-titik tertentu dalam kultivasi seseorang, ia harus melangkah maju untuk terus berkembang. Seseorang akan memulai dari alam dasar dan maju ke alam astral, kemudian ke alam transformasi sebelum akhirnya mencapai alam Sky Soar, yang juga dikenal sebagai alam raja. Di luar alam itu terdapat alam kaisar, yang nama resminya adalah alam kenaikan naga, karena di alam inilah seseorang akan disamakan dengan naga di antara manusia, yang dikenal sebagai kaisar. Mereka yang berada di alam berikutnya dikenal sebagai penguasa, dengan nama resmi alam tersebut adalah alam fondasi jiwa. Karena orang ini menyebutkan fondasi jiwa, itu hanya bisa berarti bahwa dia memiliki tingkat kultivasi yang menakutkan, cukup tinggi untuk memiliki fondasi jiwa. Xiang Shaoyun berasal dari sekte tingkat 7. Dengan demikian, jelas bahwa bahkan mereka yang berada di alam penguasa akan kesulitan hidup selama 10.000 tahun. Orang ini kemungkinan besar berada di atas alam itu. Tentu saja, tubuh fisiknya sudah mati dan hanya jiwanya yang tersisa. Tetapi jiwanya saja begitu kuat sehingga hanya sedikit orang yang mampu melawannya. Karena itu, ketika orang itu menyadari bahwa Xiang Shaoyun juga memiliki bakat dalam kultivasi jiwa, dia memancingnya ke sini untuk merebut tubuh baru bagi dirinya sendiri. Tetapi karena Xiang Shaoyun adalah pewaris gurunya, dia memfangki rencana itu. Kau bilang aku harus menemukan tubuh yang mampu menyimpan fondasi jiwamu. Itu satu-satunya cara agar kau bisa pergi, tanya Xiang Shaoyun. Benar, ada formasi yang mencegah jiwaku untuk pergi. Karena itu, aku terpaksa tetap berada di tubuh ini. Jika tidak, aku pasti sudah bebas sejak lama, katanya sambil menghela napas. Pada tingkat kultivasi apa seseorang perlu berada agar mampu menyimpan fondasi jiwamu, tanya Xiang Shaoyun. Orang ini akan sangat membantunya jika dibebaskan. Pikiran itu semakin mendorongnya untuk membantu orang tersebut. Aku membutuhkan tubuh setidaknya seorang kultivator alam kenaikan naga tingkat lanjut, katanya. Alam kenaikan naga,
yang umumnya dikenal sebagai alam kaisar, dan kultivator bahkan harus berada di tahap akhir. Itu adalah persyaratan yang cukup tinggi. Perlu diingat bahwa pada dasarnya mustahil bagi kaisar untuk memasuki tempat ini. Mereka akan terbunuh oleh formasi di sini. Saya khawatir saya tidak akan bisa menyelesaikan itu, kata Xiang Shaoyun dengan pasrah. Apakah tidak ada alternatif lain? Ya, kau harus menemukan harta karun yang mampu menyimpan jiwa untukku, katanya. Tapi lupakan saja. Dengan kekuatanmu, mustahil bagimu untuk mendapatkannya. Pergilah cari para ahli klan Xiang untuk datang menyelamatkanku. Katakan pada mereka bahwa aku adalah hantu pemakan 5 jenderal pembunuh langit agung yang melayani di bawah penguasa tertinggi. Mereka akan tahu untuk datang menjemputku setelah mendengar itu. Hantu pemangsa, sebuah nama yang menanamkan rasa takut di hati. Sebenarnya, 10.000 tahun yang lalu, orang ini memang seorang ahli terkemuka yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Tetapi sudah terlalu lama sejak era itu, dan karena itu, Xiang Shaoyun tidak pernah mendengar tentang kejadian-kejadian dari masa itu. Xiang Shaoyun tersenyum getir, aku tidak akan bisa mencapai klan Xiang, jadi kurasa itu juga bukan pilihan. Sepertinya klan Xiang saat ini telah berubah, kata hantu pemangsa sambil menghela napas. Baiklah. Tunggu saja sampai kau cukup kuat. Kau bisa datang mencariku saat itu. Tapi aku benar-benar tidak tahu apakah aku bisa bertahan selama itu. Ahahaha. Sialan. Aku tidak bisa menerima ini. Suaranya sangat sedih, dipenuhi kebencian yang begitu besar sehingga siapapun yang mendengarnya akan merasa bulu kuduknya berdiri. Xiang Shaoyun terdiam, tetapi sebuah suara seolah muncul di kepalanya, memberitahunya bahwa ia harus menyelamatkan hantu pemangsa. Mungkin ikat kepala jiwa naga neter bisa membantu. Xiang Shaoyun memutuskan untuk mencoba menggunakan ikat kepala jiwa naga neter setelah mempertimbangkannya sejenak. Ikat kepala jiwa naga neter adalah harta karun yang dapat digunakan untuk mengendalikan jiwa orang lain. Namun, tidak diketahui apakah ikat kepala itu dapat digunakan untuk menyimpan jiwa hantu pemangsa. Satu-satunya hal yang diketahui Xiang Shaoyun adalah bahwa jiwanya sendiri saat ini tersimpan di ruang antara kedua ujung ikat kepala tersebut. Dengan berada di sana, jiwanya terlindungi dari segala macam serangan jiwa dan dapat tumbuh dengan kecepatan yang lebih tinggi. Jika dia memindahkan jiwanya dari tempat itu, dia mungkin bisa membiarkan jiwa hantu pemangsa masuk ke dalamnya. Dengan pemikiran itu, dia memanggil ikat kepala jiwa naga neter. Ketika Devouring Ghost melihat ikat kepala jiwa naga neter, matanya berbinar dan dia berseru, apakah ini ikat kepala jiwa naga neter dari klan neter kekaisaran? Mengapa ini ada padamu? Kau juga tahu tentang hal ini? Xiang Shaoyun terkejut. Ikat kepala jiwa naga neter adalah sesuatu yang ia peroleh dari lelang paviliun tepi awan. Orang-orang di paviliun tepi awan tidak tahu apa-apa tentang ikat kepala jiwa naga neter, namun hantu pemangsa mampu mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Jelas sekali hantu pemangsa pernah melihat ikat kepala itu sebelumnya. Haha, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Dulu, klan neter kekaisaran adalah salah satu kekuatan utama yang mengepung tuanku. Leluhur mereka dibunuh oleh tuanku, tetapi ikat kepala itu justru jatuh ke tanganmu. Hanya keturunan langsung klan neter kekaisaran yang seharusnya bisa mengendalikan ikat kepala ini, kata hantu pemakan sambil tertawa terbahak-bahak. Tunggu, kau tidak mungkin juga memiliki darah klan neter kekaisaran di dalam dirimu, kan? Xiang Shaoyun tersenyum tak berdaya. Kau sendiri yang mengatakannya. Hanya keturunan langsung klan neter kekaisaran yang dapat mengendalikan ikat kepala itu. Kurasa aku memang memiliki darah mereka. Ya, dia adalah anggota klan Xiang, tetapi kemungkinan besar dia mendapatkan darah klan neter kekaisaran dari generasi sebelumnya. Karena ayahnya adalah anggota klan Xiang, itu hanya bisa berarti bahwa ibu yang belum pernah dia temui adalah orang yang memberinya darah klan neter kekaisaran. Tapi tentu saja, dia juga tidak yakin tentang itu. Klan Xiang tidak pernah akur dengan klan neter kekaisaran. Sangat jarang melihat seseorang dengan darah dari kedua klan ini. Tapi itu juga memberimu bakat unik dari kedua klan tersebut, memberimu masa depan yang lebih cerah dalam jalur kultivasimu. Namun, kau memang lemah. Kau baru berada di alam transformasi, kata hantu pemakan. Sekarang bukan waktunya membicarakan semua itu. Coba lihat apakah kamu bisa masuk ke dalam ikat kepala itu, kata Xiang Shaoyun. Jika bahkan ikat kepala jiwa naga neter pun tidak dapat menyimpan fondasi jiwaku, tidak ada apapun di dunia ini yang mampu memotongnya, kata hantu pemakan. Pasanglah di dahiku. Xiang Shaoyun melakukan apa yang diperintahkan dan melemparkan ikat kepala itu ke arah dahi hantu pemakan. Tiba-tiba, untaian kekuatan dahsyat menyembur keluar dari hantu pemakan. Dor! Dor! Kekuatan penghancur yang mengerikan itu menghantam langsung ikat kepala tersebut. Untungnya, ikat kepala jiwa naga neter sangat kuat dan sama sekali tidak rusak. Xiang Shaoyun ketakutan, dan karena itu, dia kehilangan kendali atas ikat kepala tersebut, dan ikat kepala itu mulai jatuh ke tanah. Bajingan!
Kalian memenjarakanku selama bertahun-tahun. Kalian bermimpi mencegah pelarianku. Mustahil. Tunggu saja. Aku, hantu pemangsa, akan muncul kembali di dunia. Aku tidak akan mengampuni satupun dari kalian, raungan hantu pemangsa sambil mengangkat ikat kepala dengan kekuatan jiwanya dan meletakkannya kembali di dahinya. Selanjutnya, segumpal kekuatan jiwa tak terbatas berkumpul di ruang antara kedua ujung ikat kepala. Bab 290. Provinsi Raja Surgawi adalah sebuah provinsi yang berdekatan dengan Provinsi Naga Melayang, dan seperti Provinsi Naga Melayang, provinsi ini juga terletak di gurun barat. Di suatu lokasi tersembunyi di Provinsi Raja Surgawi terdapat area subur tempat berbagai bunga bermekaran dan tanaman obat spiritual tumbuh subur. Suara kicauan burung dan serangga memenuhi udara, sungai-sungai yang anggun mengalir di daratan, dan air terjun yang megah mengalir seperti sungai-sungai besar. Tempat ini bagaikan surga tersembunyi, tempat yang terlalu indah untuk digambarkan dengan kata-kata. Di surga ini ada seorang wanita muda berpakaian hitam. Seperti kupu-kupu, dia berulang kali melayang-layang di udara. Sebenarnya, dia sedang berlatih pedang, dan pemandangan latihannya sungguh menakjubkan, menari-nari seperti kupu-kupu yang anggun dan riang. Dia mengayunkan pedangnya berulang kali, menciptakan banyak pancaran cahaya yang berputar-putar di udara sebelum menyatu dan membentuk wujud kupu-kupu. Itu benar-benar teknik pedang yang menakjubkan dan mempesona. Wanita muda itu kembali ke tanah dengan puas, dan energi pedang perlahan menghilang di udara. Jika seseorang memandang wanita ini, ia akan mendapati bahwa ia memiliki wajah yang sangat cantik. Matanya yang cerah bagaikan sepasang bulan yang bercahaya, memancarkan kecemerlangan yang dapat memabukkan siapapun. Hanya matanya saja sudah cukup indah untuk membuat bunga terindah sekalipun terasa kusam. Hidungnya yang halus dan mulus proporsional sempurna dengan ukuran wajahnya. Bibirnya yang merah bagaikan bunga yang mekar, memancarkan aroma yang mampu meresap langsung ke dalam hati seseorang. Rambutnya yang panjang terurai di bahunya seperti air terjun, bergoyang-goyang tertiup angin lembut. Ia begitu cantik hingga mampu menyebabkan kerajaan-kerajaan runtuh, memiliki wajah sempurna yang dapat memikat semua pria. Selain wajahnya yang cantik, ia juga memiliki sosok yang menawan. Jubah hitam yang dikenakannya semakin menonjolkan sosoknya yang tak tertandingi, seolah-olah ia adalah ciptaan sempurna para dewa. Ia tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun, namun ia sudah menjadi kultivator alam Sky Soar tingkat lanjut, sebuah prestasi yang sangat mengejutkan untuk usianya. Seseorang yang memiliki penampilan dan bakat seperti ini sangat langka, seperti bulu phoenix dan tanduk unicorn. Nona muda, Guardian Duoji meminta audiensi, terdengar suara penuh hormat. Penjaga Duoji. Salah satu dari 8 penjaga agung di bawah ayah. Kenapa dia di sini? Gumam wanita muda itu dengan heran. Undang dia masuk segera. Tidak. Tunggu, aku saja yang akan menemuinya. Lalu ia berlari kencang dan tiba di area berumput tak lama kemudian. Di sana, seorang lelaki tua bertangan satu berdiri menunggu. Di samping lelaki tua itu berdiri seorang pria bertubuh besar. Lelaki tua bertangan satu ini dulunya adalah Wali Siang Shaoyun, Duoji. Saat ini, ia berpakaian lusuh dengan noda darah di sekujur tubuhnya. Ia tampak seperti telah mengalami banyak pertempuran hebat sebelum tiba di sini, dan sebenarnya, ia terlihat cukup menyedihkan saat ini. Ketika wanita muda itu muncul, Duoji sedikit terkejut sebelum ia segera berlutut dengan satu lutut dan berkata, Duoji memberi salam kepada nona muda. Penjaga Duoji, silakan berdiri, kata wanita muda itu cepat. Sedikit rasa cemas muncul di matanya saat dia bertanya, penjaga Duoji, mengapa Anda terlihat begitu buruk? Apakah sesuatu terjadi di sekte? Sambil memandang wanita muda yang kini telah tumbuh menjadi wanita cantik yang memukau, dia menghela napas, nona muda, Anda tidak tahu, tetapi 3 tahun yang lalu, perubahan besar terjadi di sekte ini. Ketua sekte bertarung melawan Sangguan Wusheng, sang hakim kematian, di gerbang Wumo dan menghilang setelahnya. Statusnya saat ini sama sekali tidak diketahui. Kemudian, wakil ketua sekte, Di Batian, mengambil kesempatan untuk memberontak dan membunuh para penjaga sebelum merebut posisi ketua sekte untuk dirinya sendiri. Tuan muda diburu dan hampir mati. Mendengar itu, amarah terpancar di wajah wanita muda itu saat dia bertanya dengan cemas, ayahku hilang dan kakakku sedang diburu. Mengapa tidak ada yang memberitahuku hal sebesar ini? Wanita muda itu sangat marah. Dia menatap tajam pria tegap di samping mereka, seolah-olah dia akan mencabik-cabiknya. Pria itu segera berlutut dan berkata, tenangkan amarahmu, nona muda. Ketika aku mendengarnya, sudah terlambat untuk berbuat apa-apa. Tuan Wuxie kemudian menyuruh kami untuk tidak memberitahumu karena khawatir kultivasimu akan terpengaruh. Oleh karena itu, kau telah menyembunyikan semuanya dariku. Tapi tahukah kau bagaimana hal itu menyangkut keselamatan ayah dan saudaraku? Bagaimana mungkin kau tidak memberitahuku? Bajingan, wanita muda itu mengamuk, bahkan ingin membunuh pria tegap itu. Namun,
Ketika ia mengingat kesetiaan pria itu kepadanya selama bertahun-tahun, ia menahan diri. Nona muda, Tuan muda juga tidak ingin Anda tahu, kata Duoji. Mengapa? Tanya wanita muda itu. Tuan muda tidak ingin melihatmu mengambil risiko apapun, jawab Duoji. Seharusnya aku tidak muncul di sini untuk mengganggu ketenanganmu sama sekali. Tuan muda hanya memintaku untuk melindungimu secara diam-diam, tetapi keadaan saat ini terlihat buruk. Aku telah mengelabui para pengkhianat, bermaksud untuk mengganggu upaya mereka mencari Tuan muda. Tetapi mereka menemukan rencanaku, dan aku khawatir Tuan muda akan segera berada dalam bahaya. Saudaraku tidak berlatih ilmu. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi para pengkhianat itu? Bagaimana kau bisa meninggalkannya? Katakan padaku, di mana dia? Aku akan segera menemuinya, teriak wanita muda itu dengan cemas. Tenanglah, Nona muda. Kita berdua saja tidak akan mampu menyelamatkan Tuan muda. Kita membutuhkan bantuan lebih banyak ahli, dan kita juga perlu menggunakan formasi teleportasi untuk mencapai Provinsi Naga Melayang secepat mungkin, kata Duoji. Elang pertama, kumpulkan 13 elang, perintah wanita muda itu. First Eagle tak berani membuang waktu dan langsung menjawab, ya, Nona muda. Kemudian dia menghilang tanpa jejak, pergi untuk mengumpulkan 12 rekannya. Penjaga Duoji, katakan padaku, bagaimana kabar ayahku dan saudaraku? Apakah mereka baik-baik saja? Tanya wanita muda itu, yang lebih peduli pada keluarganya daripada sekte yang telah mereka hilangkan. Pemimpin sekte bertarung melawan hakim kematian di zona terlarang, gerbang Wumo. Aku tidak tahu status mereka, tetapi pemimpin sekte telah menghilang selama setengah tahun sejak kudeta terjadi. Itulah mengapa Dibatian berani merebut posisi pemimpin sekte. Adapun Tuan muda, keadaannya cukup baik. Dia bersembunyi di sebuah kota kecil di Provinsi Naga Melayang dan telah mulai berkultivasi. Dia tidak mau berada di sisiku, jadi aku pergi untuk mengelabui para pengkhianat. Sayangnya, mereka mengetahui kebenarannya dan mengirim setengah dari jumlah mereka untuk mengejarku sementara yang lain terus memburu Tuan muda. Aku takut, kata Duoji dengan cemas. Kakak laki-lakiku akan baik-baik saja. Dia sangat cerdas dan pasti punya cara untuk bersembunyi dari mereka, kata wanita muda itu, seolah mencoba menghibur dirinya sendiri dengan kata-kata tersebut. Pada saat itu, 13 pria yang masing-masing menunggangi elang iblis tiba di hadapan wanita muda itu. 13 elang menunggu perintah wanita muda itu. Bagus. Ikutlah denganku ke formasi teleportasi terdekat. Kita akan pergi ke Provinsi Naga Melayang, perintah wanita muda itu dengan angkuh. Nona muda, apakah kita perlu memberitahu Tuan Wuxia tentang hal ini? Tanya elang pertama. Kalian bukan bawahan tuanku, dan kalian hanya perlu menaatiku. Mengapa kalian perlu melapor kepadanya? Ayo, datang, kata wanita muda itu dengan kesal. Dia melambaikan tangannya ke arah tertentu, dan seekor kucing hitam dengan cepat berlari mendekat. Kemudian dia melompat ke punggung kucing besar itu dan terbang ke langit. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.